Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube ACT Heriadi Channel. Terus dukung selalu untuk terus memberikan manfaat kepada kalian semua, sama-sama menebar manfaat sehingga hidup ini menjadi lebih berkah ke depannya. Baik teman-teman, sahabat penontonku semuanya yang pecinta channel YouTube saya, terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan membagikan trik biar kita mengaji itu terasa enak suaranya. Gimana caranya? Contohnya, trik yang pertama supaya suara ngaji kita itu bagus, belajarlah mengeluarkan suara asli kita. Suara mana? Yakni suara dalam. Contohnya ya, ini suara luar saya. Suara luar memang tidak enak didengar. Kenapa? Ibarat kita itu memandang air sungai. Air sungai itu kan di luarnya kita lihat secara spontan itu dia tidak jernih. Nah, coba kita masuk ke dalamnya tuh, ke dalam airnya. Seumpama berenang, kita berenang nyelam gitu ya. Itu akan kelihatan. Air itu terasa jernih apalagi sampai ke dasarnya. Ya sepertinya yang sumber air di lautan itu mestinya akan jernih, tapi kalau di sungai itu mestinya ada kelabu-kelabunya gitu. Sama seperti suara. Kalau kita mengandalkan suara luar tidak enak didengar. Membaca Al-Quran itu. Sebagaimana di dalam firman Rasulullah SAW bersabda, ya. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara kalian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran benar-benar dengan suara yang indah, yang merdu. Nah caranya, ini perbedaan suara luar dengan suara dalam yang saya ketahui. Mungkin aja teman-teman bisa melihat video-video orang lain, ataupun nanti bertanya dengan guru-guru, para qari'ah itu dan lain sebagainya. Ini suara luar saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak. Ini loh. Ini suara luar. Luar. Coba suara dalam. Sini. Bilang. I o ab. O an ani na minal mu'nima an ani itu suara dalam. Jadi kalau membaca Al-Quran, suara dalam kita terletaknya di sini. Nah, oke, kita baca aja contoh surah apa? Yang mudah aja lah. Surah Anas, pakai suara dalam saya ya. Jangan dipaksa suara itu. Membaca juga harus dengan rileks. Jangan tegang. Kalau tegang, kita tidak bisa mengonsenkan suara kita itu baik. Santai aja, seperti kita lagi mengobrol dengan teman dengan santai, tidak tegang. Sehingga kita bisa konsentrasi membaca Al-Quran. Ini suara dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, him. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu suara luar. Ini suara dalam. Sekarang suara luar saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini suara luar, tidak enak didengar. Itu trik yang pertama ya. Kemudian trik yang kedua, suara kita biar terlihat jernih itu harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Semakin kita sering membaca Al-Quran, rongga mulut kita ini akan semakin lentur, tidak kaku. Berbeda kalau kita mengaji sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali, bahkan hanya bulan Ramadan baru kita membaca Al-Quran. Itu akan terlihat kaku lidah kita. Nah, misalnya ada pertanyaan, Mas, suara saya itu nggak bisa bagus, Mas, suara saya itu nggak bisa panjang. Bisa. Gimana caranya? Terus belajar membaca Al-Quran terus. Agar suara panjang gimana? Ya pelan-pelan kita sering mengaji itu tarik napas. Contohnya gini. Ditahan dulu napas itu. Terus nanti dikeluarkan pelan-pelan sambil membaca Al-Quran. Jangan kita membaca Al-Quran dengan langsung suara yang power tinggi. Akan cepat habis suara dan tidak akan bisa panjang. Itu. Saya bisa panjang suara. Ya tidak panjang-panjang amat ya. Seperti kori-kori Muammar itu enggak. Sudah standar lah. Yaitu dengan cara menarik napas. Tarik napas itu bukan di dada. Nah, tarik napas itu mulai dari bawah, dari perut. Tahan di perut napas itu biar agak panjang itu. Ya. Itu trik yang kedua. Kemudian suara kita biar bagus jernih itu ya sering-sering teriak. Ya teriak enggak intinya teriak yang bermanfaat lah. Contohnya apa ya? Ini contoh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini segini suara saya. Nah, teman-teman kalau nggak kuat jangan dipaksa suara itu. Jadi ada bertahap. Suara itu bertahap. Ada tahapannya pelan-pelan. Kita tarik sedikit. Oh, masih kuat, tarik lagi. Oh, masih kuat, tarik lagi itu. Kalau nggak kuat jangan dipaksa, maka akan rusak suara kita. Hancur, didengar pun tidak enak. Nah, oleh sebab itu suara itu standar saja. Gitu. Yang kedua ya. Yang ketiga, tidak lupa biar bacaan kita itu bagus, tips membaca Al-Quran itu niatkan kita membaca Al-Quran itu hanya karena Allah. Maka orang yang mendengar suara kita akan terdengar indah, seindah-indahnya. Tidak ada bandingannya selain keindahan membaca Al-Quranul Karim. Itu kalau niat kita sudah lurus, insya Allah orang yang mendengarkan Al-Quran bacaan kita itu akan terasa, Mas, suaramu bagus. Nah, terus kemudian yang cewek lagi, Mas, suaramu bagus gitu. Tapi ingat, kalau ada orang mengatakan suara kita itu bagus, itu adalah ujian. Kenapa ujian? Ketika suara kita dibilang bagus, kita itu apa? Langsung senang, oh saya bagus suara saya, oh saya itu dipuji orang. Enggak boleh begitu. Itu ujian, hati-hati. Kalau kita seperti itu merasa senang bangga, maka sia-sia kita membaca Al-Quran, tidak dapat pahala. Apa yang kita dapatkan hanyalah lelah dan capek. Bahkan kita akan mendapatkan nanti azab karena kita ingin dipuji orang lain dan lain sebagainya. Karena kita niat pamer ya, hilang semuanya. Itu yang ketiga, membaca Al-Quran itu karena Allah. Sejelek-jelek apapun kita membaca Al-Quran, itu lebih baik daripada suara kita jelek tidak membaca Al-Quran sama sekali. Saya ingin bisa ngaji, Mas, dan sebagainya lagi. Ini
Ini cerita aja. Tapi saya bisa hanya Iqra, Mas, Iqra 1 sampai 6. Umur saya sudah dewasa, Mas, saya sudah mengaji. Enggak apa-apa, baca aja terus dibaca itu Iqra. Lebih baik membaca Iqra diulang-ulang daripada tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Tapi juga harus belajar terus, sering belajar kepada yang muda juga boleh. Jangan malu. Malulah kepada Allah kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik yang benar. Malu di hadapan manusia itu, di depan masyarakat yang banyak itu, di sekeliling kita, di lingkungan kita, baik di perumahan maupun di kampung itu. Tidak ada bandingnya dibandingkan malu kita kepada Allah kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar. Apa ukurannya orang bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar? Yaitu, yang pertama dia bacaannya tartil. Tartil itu ya dengan tanda kutip tajwid, dia menguasai tajwid dan tempat makharijul huruf, mengetahui tempat keluarnya huruf. Kemudian fasahah, kefasihannya dalam membaca Al-Quran. Waktunya pembacaannya kha dibaca kha, tidak dibaca ha. Waktu shad dibaca shad, tidak dibaca so, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian biar terlihat indah membaca Al-Quran itu, yaitu yang keempat, sering-seringlah kita memperbanyak mendengarkan apa? Ayat suci Al-Quran. Di YouTube tuh sangat banyak siapa yang kita dengarkan. Boleh. Nah, semakin kita banyak mendengar, kita akan mendapatkan ide dengan sendirinya membaca Al-Quran dengan suara yang merdu juga. Saya butuh belajar membaca Al-Quran dengan baik yang benar itu untuk suara yang bagus ya. Kebanyakan saya belajar hanya dari YouTube. Jujur aja dari YouTube. Saya ambil. Nah, cara membedakan lagu tuh hanya di ujung itu. Di ujung akhirnya. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Yang kedua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa aja. Kenapa? Karena sering mendengar. Satu dulu konsenin suara apa yang pengen kita kuasai. Nada apa? Contohnya nada apa ya? Ya yang teman-teman ketahui lah. Seperti itu. Nah, jadi dikuasai. Sehingga benar-benar bagus. Itu yang keempat ya. Terakhir yang kelima. Biar bacaan Al-Quran kita itu semakin bagus. Banyak-banyak minum air putih. Karena air putih itu sangat sehat. Daripada kita banyak meminum es, makan gorengan, itu akan membuat suara kita serak, kotor. Bukan saya melarang makan gorengan, enggak. Makan secukupnya, jangan berlebihan. Terus banyakin minum air putih. Itu suara kita akan semakin jernih. Itu yang saya praktekkan. Jujur, suara saya tidak pernah digurah, dibersihkan itu enggak. Suara saya alami. Nah, kemudian suara indah itu semua orang memiliki. Hanya saja dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Gimana agar mengetahui suara kita itu indah dan bagus? Ya kita belajar. Sering-sering mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran. Latihan lah, intinya latihan. Kayak nyanyi. Orang nyanyi awalnya nggak bisa. Bahkan vokal. Contohnya nyanyinya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Itu. Nah, awalnya saya juga gak bisa nada nyanyi Rhoma Irama seperti itu. Tapi oleh karena saya belajar, terus saya dengerin, saya lihat cengkoknya seperti ini, lama-lama biasa. Bisa. Jadi suara indah itu semua orang memiliki, hanya saja orang tidak percaya pada dirinya, tidak pede. Sebenarnya mempunyai bakat, hanya saja tidak pernah percaya sama diri sendiri, kemudian tidak berani mencoba. Coba aja. Coba. Maka akan teman-teman mendapatkan ide sendiri, suara yang mana yang bisa saya kuasai. Oh, ternyata suara saya sebagus ini. Versinya seperti versinya Muzammil atau versinya Hanan At-Taqi, atau seperti
mu'amar dan lain sebagainya itu. Jadi semua orang punya suara yang bagus dan indah, hanya saja dia tidak mau belajar dan tidak ingin tahu pada dirinya, padahal dia sangat mempunyai bakat. Jadi itu teman-teman, suara bagus itu semua orang mempunyai, tinggal diri kita itu mau pernah mendengarkan sendiri apa tidak suara kita direkam pakai handphone itu ya. Kan sekarang serba milenial ya, sudah milenial 4.0 itu sudah zamannya bisa ngerekam sendiri, habis itu didengerin gitu. Jadi banyak cara, jangan mau menyerah, biar suara kita itu benar-benar indah membaca Al-Quran. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat sharing-sharing ini. Terima kasih yang telah menonton, semoga ini menjadi amal jariah buat saya dan buat kalian semua, menjadi referensi sehingga kita membaca Al-Quran bisa dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.